Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup sehari-hari kita seringkali menyaksikan respon yang penuh semangat, kegembiraan ketika menemukan sesuatu yang baru. Contohnya Lili, anak usia 5 tahun, begitu bergembira, bersemangat ketika mendapat hadiah mainan yang baru. Damar bersemangat ketika diterima bekerja di tempat yang baru. Jojon dengan penuh semangat dan bangga menggandeng pacar barunya dalam pertemuan dengan teman-temannya. Sementara Grace dan keluarga bersyukur penuh kegembiraan ketika diizinkan untuk menempati rumah yang baru. Ya, biasanya sesuatu yang baru itu menarik perhatian, menyenangkan, membuat orang ingin tahu, bahkan membawa kegembiraan. Kalau kita perhatikan, dalam dunia bisnis untuk mendongkrak nilai jual, maka banyak pihak menawarkan hal yang baru, contohnya produk baru, kemasan baru, rasa baru, aroma baru, model baru, dan lain sebagainya. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk mendongkrak nilai jual. Hal ini kalau kita berbicara tentang sesuatu yang baru, istilah baru itu rupanya juga banyak digunakan dalam Alkitab. Anggur baru, langit baru, bumi baru, perjanjian baru, hidup baru, ciptaan baru, manusia baru, hati yang baru, dan lain sebagainya. Bagian firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan saat ini, saya ambil dari kitab Roma 12 ayat 2 yang juga berbicara terkait dengan panggilan untuk memperbarui. Kita baca Roma 12 ayat 2 yang demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, berbicara tentang pembaruan. Bagaimana ini dilakukan supaya hidup kita itu dibarui? Dalam ayat tadi dengan jelas mengatakan berubahlah oleh pembaruan budi. Berubah di sini adalah proses transformasi. Perubahan wujud atau bentuk yang juga seringkali dipahami sebagai proses metamorfosis. Dari ulat yang makan, ngerusak menjadi kepompong, diam. Kelihatannya tidak ada kehidupan, tidak bergerak, meskipun di dalamnya sedang berproses. Dan kemudian ketika cangkangnya terbuka, kepompong itu dari dalam akan muncul dan berubahlah menjadi kupu-kupu yang memberi makna, bermanfaat, indah, sangat indah, dan membantu proses penyerbukan. Artinya, perubahan ini adalah perubahan ke tataran yang lebih tinggi. Memang butuh proses, butuh waktu, dan butuh usaha yang keras. Lebih lanjut, Paulus mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi di sini menunjukkan pada pola pikir, nalar. Artinya, cara berpikir nalar kita itu harus terus diperbaharui karena pengenalan akan Kristus. Ini yang harus kita lakukan. Terus-menerus diperbaharui karena pengenalan akan Kristus. Lalu apa buah ketika orang itu diperbaharui? Orang yang diperbaharui, maka dia memiliki cara berpikir, orientasi sikap hidup yang mengalami perubahan ke tahap yang lebih mulia.
ke arah kehendak Kristus. Dan buah dari pembaruan itu mampu membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya orang yang terus-menerus diperbaharui budinya, dimampukan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, mentaati Tuhan, dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saat ini kita berada dalam Minggu Prapaskah. Minggu ketika kita dipanggil untuk terus memperbaharui diri kita, mengalami perubahan ketataran yang lebih luhur. Karenanya, mari di Minggu Prapaskah itu, pembaharuan hidup terus kita lakukan, supaya semakin hari kita semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah untuk kami yang boleh menghayati kasih-Mu dalam Minggu Prapaskah. Minggu yang juga mengingatkan kami untuk memperbaharui hidup kami, memperbaharui budi kami, sehingga kami boleh berubah ke tataran yang lebih luhur. Lebih dari itu, perubahan kami tampak jelas dari sikap hidup kami yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang menjadi kehendak Tuhan dan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon.